Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Cahyani dengan NIM 23030550251, kelas G, program studi gizi. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang hubungan host, agent, dan lingkungan dalam konteks gizi dengan menggunakan model roda. Model ini menjelaskan bagaimana faktor genetik dan lingkungan berinteraksi dalam mempengaruhi kesehatan seseorang. Selanjutnya, di sini ada konsep dasar timbulnya penyakit. Nah, untuk mempelajari konsep terjadinya penyakit ada 3 macam. Yang pertama yaitu segitiga epidemiologi, roda, jaring-jaring sebab akibat. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu mengenai roda. Nah, kita masuk ke selanjutnya yaitu model roda. Model roda menggambarkan bagaimana hubungan antara manusia atau host dengan lingkungan dapat memengaruhi kesehatan. Model ini menggambarkan manusia sebagai pusat yang dikelilingi oleh 3 jenis lingkungan. Lingkungan yang pertama ada fisik, yang kedua biologis, dan yang terakhir ada sosial. Di dalamnya juga terdapat faktor genetik yang memainkan peran penting. Jadi, alih-alih hanya berfokus pada agen penyakit, model ini menekankan pada interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya ada inti roda faktor genetik. Di tengah model ini terdapat faktor genetik yang disebut inti genetik. Faktor genetik merupakan aspek yang tidak dapat diubah, tetapi memengaruhi kerentanan seseorang terhadap penyakit tertentu. Contohnya adalah seseorang yang memiliki predisposisi genetik untuk diabetes atau hipertensi. Faktor genetik inilah yang menentukan bagaimana seseorang merespon pengaruh lingkungan terhadap kesehatannya. Nah, selanjutnya ada host dalam model. Host atau manusia berada di pusat model ini. Sebagai host, kita dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan yang mengelilingi kita. Tubuh manusia berinteraksi dengan berbagai faktor lingkungan, baik itu biologis, fisik, maupun sosial. Kesehatan kita sangat bergantung pada bagaimana tubuh kita beradaptasi dengan berbagai pengaruh dari lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya ada lingkungan biologis. Lingkungan biologis yang terdiri dari semua makhluk hidup di sekitar kita yang dapat memengaruhi kesehatan. Ini termasuk virus, bakteri, parasit, dan bahkan hewan yang dapat menjadi vektor penyakit. Contohnya infeksi bakteri seperti tuberkulosis atau virus seperti influenza sangat dipengaruhi oleh lingkungan biologis kita. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan menghindari sumber penularan sangat penting. Nah, lalu ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang mencakup elemen non-hidup seperti udara, air, tanah, dan iklim. Misalnya, polusi udara dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti asma. Kondisi fisik dari lingkungan tempat kita tinggal, seperti kualitas air yang buruk atau suhu yang ekstrim, juga dapat memengaruhi kesehatan kita. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan fisik juga sangat berperan dalam pencegahan penyakit. Nah, selanjutnya ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang mencakup faktor-faktor seperti gaya hidup, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Contohnya, orang dengan status sosial ekonomi rendah mungkin memiliki akses terbatas ke makanan bergizi yang dapat menyebabkan masalah gizi seperti stunting. Lingkungan sosial juga bisa memengaruhi pola makan dan kebiasaan hidup seseorang, seperti konsumsi makanan cepat saji atau tingkat aktivitas fisik. Nah, yang berikutnya ada interaksi host dan lingkungan. Semua faktor ini, biologis, fisik, dan sosial berinteraksi dengan manusia sebagai host. Kesehatan kita tergantung pada bagaimana kita merespon lingkungan tersebut. Misalnya, jika seseorang memiliki genetik yang rentan terhadap penyakit jantung, namun tinggal di lingkungan sosial yang mendukung gaya hidup sehat, risiko terkena penyakit tersebut bisa berkurang. Sebaliknya, lingkungan yang buruk dapat memperburuk risiko penyakit, meskipun seseorang tidak memiliki predisposisi genetik. Nah,
Selanjutnya ada penekanan model roda. Model roda ini menekankan bahwa bukan hanya agen penyakit yang harus kita perhatikan, tetapi juga lingkungan di sekitar kita. Jadi, fokusnya adalah bagaimana lingkungan memengaruhi kesehatan manusia, bukan hanya melihat patogen atau agen penyakit sebagai satu-satunya penyebab. Misalnya, meskipun ada bakteri atau virus, jika lingkungan kita bersih dan sehat, kemungkinan penyakit berkembang akan jauh lebih kecil. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, model roda membantu kita memahami bagaimana faktor genetik dan lingkungan berinteraksi dalam mempengaruhi kesehatan manusia. Lingkungan biologis, lingkungan fisik, dan sosial semuanya memiliki peran penting dalam menentukan risiko penyakit. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan penyakit, kita harus melihat kesehatan secara holistik, mempertimbangkan semua aspek lingkungan dan tidak hanya fokus pada agen penyakit saja. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.